kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, pulang pasti kita berdua. Nama adik Grace ya? Iya, kok tahu? Boleh Abang Ramal? Ramal? Abang Ramal, kita habis ini belajar statistika bareng. Ih, enggak lah. Enggak. Ayo Nek. Enggak, motor pun Scoopy. Walah, ya udahlah, alam saya sulap nih. Sulap apa? 3, 2, 1. Statistika? Bentar kan, abang bisa sulap kan? Kalian siapa? Kalian yang siapa? Aku Grace. Ya udah, kita kenalan aja yuk. Halo semuanya, saya dengan Alfabet Alberto Daily. Halo semuanya, saya Amelia Putri. Hai semua, perkenalkan nama aku Grace Claudia Berusmirmilan. Halo guys, nama saya Fajar. Halo, saya Muhammad Afdal Setia. Kelompok statistika. Ayo. Analisis deret waktu. Analisis dari waktu adalah metode yang memungkinkan penelitian untuk memahami pola dalam data masa lalu dan memperkirakan kejadian di masa depan. Pola analisis deret waktu terbagi atas 3, yaitu tren atau sering disimbolkan dengan huruf T. Tren adalah menunjukkan bahwa perkembangan untuk meningkat atau menurunnya secara stabil suatu data. Yang kedua, ada musiman. Musiman yang sering dilambangkan dengan S. Musiman adalah suatu data melalui periode waktu. Contohnya waktu tahunan, bulanan, kuartal, dan semester. Yang ketiga itu adalah siklikal atau sering disimbolkan dengan huruf C. Pola siklikal yang menaik turunnya deret waktu dan analisis melalui periode lebih dari 1 tahun. Yang keempat yaitu residu ataupun sering dilambangkan dengan huruf I. Pola random karena bentuknya yang tidak teratur dan dapat terbentuk dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi deret aktual, contohnya bencana alam. Kalau tadi kita sudah belajar mengenai analisis deret waktu, baik dari segi pengertian dan contoh soal, maka nanti mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis regresi linear dan korelasi sederhana. Nah, analisis regresi linear dan korelasi sederhana ini terbagi atas 2, yaitu regresi linear dan analisis korelasi. Nah, regresi linear adalah suatu pendekatan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran hubungan fungsional antara dua variabel kuantitatif, di mana kedua variabel tersebut dapat diukur pada skala interval ataupun rasio. Dan analisis korelasi adalah bagian dari statistik sangat kompleks dan komprehensif yang digunakan untuk meninjau dan mengkuantifikasi interaksi antara dua ataupun lebih variabel kuantitatif. Nah, sekarang kami akan mengerjakan soal mengenai Analisis deret waktu. berikut penjelasannya. Check it out. Nah, baik, di sini saya akan memberikan contoh soal. Di sini saya akan memberikan contoh soal tentang tren ekspor dari tahun 2019 sampai tahun 2025 menggunakan metode setengah rata-rata atau semi average. Nah, metode ini dipakai untuk melihat apakah data cenderung naik, turun, atau bahkan tetap dari tahun ke tahunnya. Di sini kita siapkan dulu datanya. Di sini ada datanya dari tahun 2019 sampai tahun 2025. Nah, dari tabel ini sebenarnya sudah terlihat ya, kalau nilainya sebenarnya cenderung naik setiap tahunnya. Oke, lanjut. Kita bagikan data ini menjadi 2 kelompok.
Nah, karena jumlahnya kita lihat ada 7 tahun atau bilangan ganjil, maka data yang di tengah tidak dipakai sementara. Data tengahnya kita lihat ini ada di tahun 2022. Nah, jadi pembagiannya dari kelompok 1 kita bagikan menjadi 3, yaitu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021. Nah, untuk kelompok 2-nya kita buat 2023, 2024, dan tahun 2025. Nah, tahun 2022 ini tidak kita masukkan karena berada di tepat di tengah. Oke, lanjut. Untuk menghitung rata-rata kelompok pertama. Sekarang kita cari rata-rata kelompok pertama yang dimana kelompok pertama itu tadi ada tahun 2019, 2020, dan tahun 2021 ya. Nah, untuk nilainya itu ada 12,3 di tahun 2019, tahun 2020 ada 13,1, dan tahun 2021 ada 14,4. Nah, kita jumlahkan, hasilnya ada 39,8. Lalu setelah jumlahkan kita bagikan data. Yang 39,8 ini kita bagikan 3, hasilnya 13,2. Jadi, rata-rata kelompok pertama ini adalah 13,2. Nah, karena kelompok pertama ini terdiri dari 2019, 2020, dan tahun 2021, maka titik tengah waktunya berada di tahun 2020. Jadi titik pertamanya ini ada di tahun 2020. Nilainya 13,2. Selanjutnya kita menghitung rata-rata kelompok kedua. Kelompok kedua tadi ada tahun 2023, 2024, dan tahun 2025. Nah, nilainya ada 15,5 ditambah 16,3 ditambah 17,1. Hasilnya 48,9. Lalu kita bagikan 3. 48,9 dibagi 3 yaitu 16,3. Jadi rata-rata kelompok kedua adalah 16,3. Karena kelompok kedua terdiri dari 2023, 2024, dan tahun 2025, maka titik tengah waktunya berada di tahun 2024. Yaitu nilainya 16,3. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai B atau kemiringan tren. Setelah mendapatkan 2 titik tadi, kita cari nilai B-nya itu arah kenaikan trennya. Rumusnya seperti ini. B sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan angkanya yang dimana Y2 tadi 16,3 dan Y1-nya tadi, kelompok satunya tadi ada di 13,2. Diper atau bagi, X2-nya tadi ada di 2024 dan X1-nya di 2020. Kita lihat hasilnya. 3,1 dibagi 4 sama dengan 0,7. Nah, artinya setiap tahun nilai ekspornya ini naik sekitar 0,7. Nah, lanjut. Menentukan persamaan tren. Rumus umum persamaan tren adalah Y1 sama dengan A ditambah BX. Yang dimana keterangannya Y maka 1 ini adalah nilai tren, A ini nilai awal, dan B kenaikan tren. Dan juga X adalah waktu. Di soal ini A-nya itu ada 13,2 dan B-nya itu 0,7. Maka Y pangkat 1 ini sama dengan 13,2 ditambah 0,7X. Nah, lanjut ya. Karena periode dasar memakai tahun 2020, maka tahun 2020 ini kita anggap sebagai 0. Nah, kalau ini nilainya mundur, kita
Kalau mundur dari tahun dasar nilainya kita buat negatif, dan kalau maju nilai positif seperti ini. 2020 0, dan kalau mundur itu tahun 2019 kita buat negatif, yaitu negatif 1. Dan kalau tahunnya maju kita positifkan, seperti tahun 2021 ini, 2022, 23, 24, 25 kita positifkan, yang dimana ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah lanjut, kita menghitung nilai tren tiap tahunnya. Kita lihat di sini ada tahun 2019, Y1, kita masukkan tadi A-nya 13,2 ditambah 0,7 dan dikalikan 1, yang dimana hasilnya 12,5. Begitupun seterusnya, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan tahun 2025. Nah, kita bisa lihat tabel hasil trennya, yang dimana 2019 itu ada 12,5, 2020 ada 13,2, 2021 ada 13,9, 2022 ada 14,6, 2023 ada 15,3, 2024 ada 16, dan tahun 2025 adalah 16,7. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tren ekspor dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai tren yang naik secara bertahap, dari kita lihat ini dari 12,5 sampai dengan menjadi 16,7. Nah, artinya kondisi nilai ekspor ini menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada grafiknya. Itu dia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada pembahasan sebelumnya, teman saya telah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas analisis deret waktu dengan menggunakan metode setengah rata-rata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan tugas analisis deret waktu dengan menggunakan metode trans eksponensial. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Soal yang akan kita bahas adalah data investasi teknologi dari tahun 2018 sampai tahun 2024. Pada soal ini, kita akan mencari 3 jawaban. Yang pertama, bagaimana cara menentukan persamaan nilai trans eksponensial. Yang kedua, mencari nilai tren setiap tahun. Yang ketiga, memprediksi nilai investasi pada tahun 2027. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menambah 4 data lagi. Yang pertama adalah data XI. Data XI adalah data yang didasarkan pada data tahun, yang mana nilai 0 data XI diambil dari nilai tengah data tahun. Dan nilai positif XI diambil dari tahun di depan nilai tengah, sedangkan nilai negatif XI diambil dari tahun di belakang nilai tengah. Yang kedua adalah data XI pangkat 2. Cara untuk mendapatkan nilai data ini adalah dengan cara mengkuadratkan nilai data XI yang telah didapatkan sebelumnya. Yang ketiga adalah data log YI. Data ini didapatkan dengan cara melog data nilai invest. Dan yang terakhir adalah data XI log YI. Data ini didapatkan dengan cara mengkalikan data XI yang telah didapatkan sebelumnya dengan data log YI yang telah didapatkan sebelumnya. Setelah kita menambahkan semua data yang diperlukan, selanjutnya kita perlu menjumlah nilai dari data-data ini. Yang pertama adalah jumlah nilai investasi teknologi, di mana kita temukan bahwa nilai investasi teknologi berkisar sekitar 450,8 miliar. Kedua adalah jumlah nilai data XI pangkat 2, yang mana didapatkan angka 28. Yang ketiga adalah jumlah nilai data log YE, yang mana didapatkan sekitar 11,85. Dan yang terakhir adalah jumlah nilai data XI log YI, yang mana didapatkan 4,61. Setelah kita mendapatkan jumlah total nilai pada masing-masing data, selanjutnya kita memasuki tahap penyelesaian rumus. Pada tahap penyelesaian rumus, kita akan mencari nilai log A dan log B.
nilai yang pertama kali akan kita cari adalah nilai dari log A. Rumus penyelesaian log A adalah log A sama dengan sigma log Y dibagi N. Dan berdasarkan data sebelumnya didapati angka pembagiannya adalah 11,85432 dibagi 7, yang mana akan menghasilkan nilai 1,6934. Dan data ini akan menjadi pangkat dari nilai 10, sehingga nilai A yang kita dapati adalah 49,36. Setelah kita mengetahui nilai log A, selanjutnya kita akan mencari tahu nilai log B. Dan rumus penyelesaian nilai log B adalah log B sama dengan sigma XI log YI dibagi sigma XI pangkat 2, yang berdasarkan data sebelumnya didapati pembagian 4,6139 dibagi dengan 28, yang mana akan menghasilkan nilai 0,1647. Dan data ini akan menjadi pangkat dari nilai 10, sehingga nilai B didapati adalah 1,46. Setelah kita mendapatkan nilai log A dan juga log B, selanjutnya kita dapat menentukan persamaan nilai trans eksponensial dengan menggunakan rumus Y aksen sama dengan A kali B pangkat X. Setelah kita berhasil menentukan persamaan nilai tren, selanjutnya kita dapat menghitung nilai tren tiap tahun. Mengikuti rumus persamaan tren eksponensial yang didapatkan sebelumnya, didapati tren setiap tahun data invest teknologi adalah sebagai berikut. 2018 sebesar 15,86 miliar, 2019 sebesar 23,15 miliar, 2020 33,80 miliar, 2021 49,36 miliar, 2022 72,06 miliar, 2023 105,21 miliar, dan 2024 153,61 miliar. Selanjutnya kita akan memprediksi nilai tren investasi teknologi pada tahun 2027 dengan menggunakan rumus yang telah kita dapatkan sebelumnya. Maka didapati angka investasi teknologi berkisar sekitar 697,98 miliar. Selain memprediksi nilai tren investasi teknologi pada tahun 2027, saya secara pribadi juga menambahkan grafik perbandingan data dengan tren. Nah, berdasarkan semua data yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tren investasi teknologi selalu mengalami peningkatan. Yang kedua, peningkatan terjadi secara bertahap, yang mana pada tahun 2018 adalah 15 miliar dan 2024 153 miliar. Dan yang terakhir, nilai tren investasi teknologi selalu mengalami peningkatan positif setiap tahunnya. Baiklah, itu saja video penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, kami akan mengerjakan soal mengenai Analisis regresi linear dan korelasi sederhana. ini dia. Hai teman-teman, di sini kita akan mengerjakan soal dari bab 9. Sebelum itu, kita akan menentukan variabel dependen dan juga variabel independennya. Apa sih independen dan dependen? Independen itu merupakan variabel yang mempengaruhi, kalau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau lulusan baru bertambah, apa ya yang ikut berubah? Yes, peluang kerja. Berarti lulusan baru itu yang memengaruhi alias independen, sedangkan peluang kerja itu yang dipengaruhi alias dependen. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan regresinya dan membuat penafsirannya. Sebelum itu kita akan mencari total dari tabel tersebut. Dari total lulusan baru, total peluang kerja, total X, Y, total X kuadrat, dan juga total Y kuadrat. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu menentukan persamaan X bar dan juga Y bar. Yang pertama itu X bar, XI per N sama dengan 3827 per N-nya yaitu 5. Hasilnya adalah 765,4. Selanjutnya, kita akan menentukan Y barnya. Y bar sama dengan YI per N sama dengan 108 per 5 sama dengan 21,6.
Selanjutnya kita akan menentukan koefisien gradien B-nya yang memiliki rumus sebagai berikut. Kemudian kita akan memasukkan total dari tabel yang telah kita dapat tadi dengan mengikuti rumus yang telah ada. Dan di sini B sama dengan N-nya yaitu 5, kemudian total dari XI-YI yaitu 79.813, lalu kita kurangkan dengan total dari XI yaitu 3.827, kemudian kita kalikan dengan total YI yaitu 108, lalu kita buat penyebutnya yaitu N atau 5, kemudian kita masukkan total dari XI kuadrat yaitu 2.981.563. Kemudian kita kurangkan dari hasil XI yaitu 3.827 dan kita kuadratkan. Kemudian kita totalkan dulu bagian pembilang saja dan bagian penyebut saja. Bagian pembilang kita mendapat total yaitu 399,065, kemudian kita kurangkan dengan total dari 3.827 kali 108 yaitu 413,316. Kemudian kita isi penyebutnya yaitu 14.907.815 dan kita kurangkan dari hasil kuadrat XI tadi yaitu 14.645.929. Lalu kita hasilkan penyebut dan pembilangnya yang dimana hasil dari pembilangnya yaitu minus 14,215 lalu per 261,886 dan sekarang kita dapat hasilnya yaitu minus 0,054. Nah, selanjutnya kita akan mencari A atau konstantanya yang memiliki rumus yaitu Y bar dikurang dengan B X bar sama dengan Y bar kita yaitu 21,6 lalu kita tambahkan dengan 0,054 lalu X bar kita yaitu 765,4 dan hasil akhirnya yaitu 62,9316. Jadi teman-teman dapat kita ketahui bahwa persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 62,9316 minus 0,054X. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penafsiran terhadap koefisien regresi atau B-nya. Nilai B bertanda negatif atau minus 0,054 bermakna bahwa hubungan antara jumlah lulusan baru dan peluang kerja berbanding terbalik. Ketika jumlah lulusan baru naik sebesar 1 orang, maka peluang kerja diperkirakan akan menurun sebesar 0,054%. Sebaliknya, jika jumlah lulusan baru turun sebesar 1 orang, maka peluang kerja diperkirakan akan naik sebesar 0,054%. Selanjutnya, kita akan mengerjakan koefisien determinasi. Sebelumnya, kita harus mengetahui tabel-tabel yang diperlukan dalam rumus dalam pengerjaannya. Yang pertama adalah lulusan baru sebagai X, peluang kerja sebagai Y, perhitungan antara X dan Y, lalu ada perhitungan X kuadrat dan perhitungan Y kuadrat. Dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Selanjutnya, kita dapat masuk ke dalam pengerjaannya. Namun sebelumnya kita harus mengetahui rata-rata hitung X dan rata-rata hitung Y dengan menggunakan rumus XI per N dan YI per N. Untuk rata-rata hitung X, kita dapat memasukkan angka yaitu total perhitungan dari X yaitu 3.827 dibagi dengan banyak datanya yaitu 5. Dapatlah kita hasilnya yaitu 765,4. Selanjutnya rata-rata hitung Y dengan menggunakan rumus yang sama yaitu YI per N, kita dapat masukkan angka yaitu total perhitungan dari Y yaitu 108 dibagi dengan banyak data yaitu 5. Dapat kita hasilnya yaitu 21,6. Di pengerjaan sebelumnya kita sudah mengetahui A yaitu konstanta sebanyak 62,9316 dan B atau koefisien regresi sebanyak min 0,054 dan banyak datanya adalah 5.
Lalu kita masuk ke dalam pengerjaan. Dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan A dikali dengan sigma YI ditambah dengan B dikali dengan sigma XI kali YI dikurang dengan N dalam kurung rata-rata hitung Y dan dikuadratkan. Dibagi dengan sigma YI kuadrat dikurang dengan N dalam kurung rata-rata hitung Y dan dikuadratkan. Lalu kita masukkan data-datanya, yaitu 62,9316 dikali dengan 108 ditambah dengan min 0,054 dikali dengan 79.813 dikurang dengan 5 dan dikali dengan 21,6 dan dikuadratkan. Lalu dibagi dengan 2490 dikurang dengan 5 dikali dengan 21,6 dan dikuadratkan. Dapatlah kita hasilnya, yaitu 6.796,6128 ditambah dengan min 4.309,902 dan dikurang dengan 2.332,8. Lalu kita bagi dengan 2.490 dikurang dengan 2.332,8. Kita dapatkan hasilnya, yaitu 153,9108 per 157,2. Lalu hasilnya akhirnya adalah 0,979. Jadi, penafsiran terhadap nilai koefisien determinasinya adalah R kuadrat sama dengan 0,979 yang diubah menjadi persentase 97,9%, yang berarti bahwa besar peluang kerja dipengaruhi oleh banyaknya lulusan baru dalam sebesar 97,9%. Ini juga berarti 2,1% lainnya yang mempengaruhi peluang kerja. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengerjaan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XI kali YI dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma YI. Lalu dibagi dengan akar N kali sigma XI kuadrat dikurang dalam kurung sigma XI lalu dikuadratkan. Lalu dikali dengan akar N dikali sigma YI kuadrat dikurang dalam kurung sigma YI lalu dikuadratkan. Lalu kita masukkan data-datanya, yaitu 5 dikali 79.813 dikurang dengan 3.827 dan dikali dengan 108. Lalu dibagikan dengan akar 5 dikali 2.981.563 dikurang dengan 3.827 dan dikuadratkan. Lalu kita kalikan dengan akar 5 kali 2.490 dan dikurang dengan 108 dan dikuadratkan. Dapatlah kita hasilnya, yaitu 399.065 dikurang dengan 413.316 dan dibagi dengan akar 261.886 dan akar 786. Untuk cara pengerjaan akarnya, kita dapat menggunakan akar 261.886 dikali dengan 786. Lalu hasil yang kita dapatkan yaitu minus 14.251 dibagi dengan 14.347,2. Hasil akhirnya adalah minus 0,993. Jadi, koefisien korelasi dari data tersebut adalah minus 0,99 dengan R sama dengan minus 0,99 yang bermakna bahwa korelasi antara peluang kerja dan lulusan baru yang ada yaitu sangat kuat. Dan juga koefisien regresi yang terdapat pada persamaan regresi yang sudah dicari sebelumnya, yaitu rata-rata hitung Y sama dengan 62,9316 dikurang 0,054X adalah min 0,054. Hal ini membuktikan bahwa arah koefisien korelasi adalah negatif, yaitu min 0,99. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan kesalahan standar perkiraan. Teman-teman pernah dengar nggak istilah standar estimasi atau SYX dalam analisis regresi? Sederhananya, ini adalah cara kita mengukur seberapa akurat prediksi model kita terhadap data aslinya. Yuk kita bedah cara menghitungnya berdasarkan contoh data ini.
sebelum masuk ke rumus, kita telah mengetahui beberapa hal berikut ini, yaitu Y kuadrat sama dengan 2490, Y sama dengan 108, XY sama dengan 79,813, A sama dengan 62,9316, B sama dengan minus 0,054, dan yang terakhir N sama dengan 5. Kemudian kita telah mengetahui rumus berikut ini, yaitu standar estimasi sama dengan YI kuadrat dikurang A YI dikurang B XI YI per N dikurang 2. Lalu kita memasukkan angka yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu standar estimasinya sama dengan hasil dari YI kuadrat, yaitu 2490. Lalu kita kurang dengan A, yaitu 62,9316, dan YI yaitu 108. Kemudian kita kurangkan dengan B, yaitu minus 0,054. Lalu total dari XYI yaitu 79,813. Kemudian kita isi penyebutnya, yaitu 5 dikurang dengan 2, dan kita totalkan hasilnya yaitu 2490 kita kurang dengan 9796,61, lalu kita tambah dengan 4309,90, lalu kita perkan dengan 3. Mengapa ditambah? Karena sebelumnya kita mendapat minus, yaitu minus 0,054. Lalu setelah kita bagikan dengan 3, maka kita dapat hasilnya itu 3,29. Lalu kita perkan dengan 3 dan hasilnya itu 1,096. Lalu kita bulatkan menjadi 1,10, maka kita dapat standar estimasinya yaitu 1,10. Nah, selanjutnya kita akan menafsirkan kesalahan standar perkiraannya. Seperti yang kita dapat dari hasil sebelumnya, penafsiran terhadap nilai SYX sama dengan 1,10, yang bermakna bahwa 68% beda besar peluang kerja dan perkiraannya berada pada rentang minus 1,10 hingga 1,10. 95% beda nilai berada pada rentang minus 2,20 hingga 2,20, dan 99,7% beda nilai berada pada rentang minus 3,30 hingga 3,30. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan hasil dari penjelasan dari kelompok 4. Dian, awas! Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu statistika dan cara pengerjaan? Analisis daerah waktu Dan analisis regresi linear dan korelasi sederhana. Hai! Sekian video dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.